Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arif Mahmaduliansyah pada tutor Suka Belajar. Di sini kita kembali lagi ke materi analisis pasar modal portofolio dan investasi. Dan pada kali ini teman-teman kita akan membahas subbab tentang diversification dan ethics, terus juga kita akan bahas makro and industry analysis. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke, yang pertama itu sih apa diversifikasi itu? Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar. Jadi diversifikasi itu adalah strategi menyebar investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen dengan tujuan mengurangi risiko. Jadi intinya menyebar investasi kita itu enggak ditaruh di satu instrumen aja. Dan ini tuh mengikuti prinsip jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa? Kalau misalkan satu keranjangnya jatuh, berarti kan semuanya hancur, semuanya rusak. Begitu pula dengan investasi. Jadi prinsip diversifikasi itu bertujuan untuk mengurangi risiko. Dan sebenarnya bagaimana diversifikasi bisa mengurangi risiko? Jadi secara sederhana, eh, instrumen investasi satu dengan yang lain itu ada hubungan. Dan hubungan di sini itu kita pakainya koefisien korelasi. Semakin mendekati angka satu, maka setiap instrumen itu tuh semakin memiliki hubungan positif, artinya ketika yang satu naik menghasilkan keuntungan, yang satu juga naik. Dan ada satu lagi yang berhubungan negatif. Ketika yang satu turun, maka yang satu lagi itu maka justru akan naik. Dan prinsip diversifikasi itu tuh cocok pada setiap jenis instrumen investasi yang memiliki nilai korelasi negatif. Kenapa? Karena tujuannya kan kasus diversifikasi bisa mengurangi risiko tuh ketika misal yang satu itu tuh eh, investasinya apa hasilnya turun, tapi untuk membackup yang itu justru instrumen investasi yang lain itu malah naik. Contohnya seperti ini. Aset A dan B bergerak cenderung berlawanan. Misal saham sektor energi itu tuh naik saat harga minyak dan saham maskapai itu tuh turun saat harga minyak naik. Jadi ketika misalkan ada kejadian harga minyak naik, kita tuh tidak mengalami kerugian karena saham maskapai, tapi soalnya kita juga mendapatkan keuntungan dari saham sektor energi. Jadi kerugian yang dihasilkan itu lebih kecil dibanding dengan kita menaruh hanya satu di saham maskapai aja. Ketika kita tadi naruh di saham maskapai aja, mungkin uang kita udah hilang semuanya. Jadi prinsip diversifikasi secara dasar itu seperti itu. Dan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai resiko faktor in international investing. Jadi ketika kita berinvestasi secara internasional, tidak hanya di Indonesia saja, sumber resiko apa selain dari emang karena eh bukan kekalahan tapi ya emang karena loss eh, dari perusahaan tersebut, itu juga apa ke hal yang bisa menyebabkan kita mengalami kerugian juga karena adanya sistem exchange atau return dalam mata uang lokal. Jadi ketika kita berinvestasi di internasional, di luar negeri, keuntungan atau kerugian dari investasi itu dihitung dalam mata uang negara tersebut. Misal, ketika kamu membeli saham di Jepang, maka return-nya itu akan dihitung dalam yen. Yen itu kan mata uang Jepang. Nah, return setelah dikonversi ke mata uang itu yang menjadi sumber resiko. Ketika ketika tadi yen tadi mungkin diubah ke Indonesia, maka akan ada kemungkinan nilai mata uang yen atau mungkin nilai mata uang rupiah itu tuh akan turun atau mungkin akan naik, dan perubahan nilai tukar itu tuh yang bisa membuat hasil akhir menjadi lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari yang diharapkan. Dan selanjutnya yaitu ekonomi dan pasar saham. Pasar saham dipengaruhi oleh faktor makroekonomi global dan domestik. Hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga terhadap nilai pasar modal. Terus juga pasar saham itu sering dijadikan leading indikator, yaitu indikator awal untuk memprediksi arah perekonomian, karena harga saham itu mencerminkan ekspektasi investor terhadap masa depan perusahaan dan ekonomi. Dan mungkin ini sesuai dengan apa yang terjadi beberapa bulan kemarin ketika ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik aja, dan buktinya apa? Buktinya kita lihat IHSG itu
merah, bahkan sampai ditutup sementara sama BEI untuk penjualan. Dan maka itu sesuai bahwa eh, pergerakan pasar modal dan harga saham itu bisa menjadi indikator dan memprediksi arah perekonomian. Terus kemudian mengenai bisnis. Jadi bisnis itu memiliki siklus. Dan terus juga perekonomian itu tuh memiliki siklus. Dan siklusnya itu terdiri dari empat. Yang pertama itu ada fase expansion. Fase expansion itu tuh fase ketika negara memiliki produksi yang meningkat, konsumsi yang tumbuh, terus juga tingkat penganggurannya itu rendah. Itu tuh fase ekspansi. Kemudian setelah fase ekspansi, itu akan memasuki fase peak. Fase peak itu merupakan titik tertinggi dalam siklus di mana pertumbuhannya udah mencapai kapasitas maksimal, permintaannya udah sangat tinggi, namun penawarannya itu tidak bisa menandingi permintaan yang banyak. Jadi permintaannya itu mulai muncul tekanan pada sisi penawaran. Dan setelah fase peak itu muncul fase kontraksi, di mana produksi itu mulai menurun, konsumen menunda belanja, sehingga konsumsinya menurun, terus juga penganggurannya mulai meningkat. Dan sudah memasuki fase kontraksi, kita masuk lagi ke fase trough, di mana fase ini tuh menandai akhir dari kontraksi dan awal pemulihan ekonomi. Aktivitas ekonomi mulai stabil, tingkat pengangguran memang masih tinggi, namun berhenti naik. Dan setelah fase trough, karena ini namanya siklus, akan balik lagi ke ekspansi dan begitu seterusnya. Kemudian, variabel ekonomi makro yang mempengaruhi pasar saham. Yang pertama itu ada inflasi. Inflasi itu ketika harga barang jasa yang tinggi bisa menurunkan daya beli konsumen dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Karena biaya operasional perusahaannya meningkat, jadi perusahaan itu mengalami keuntungan perusahaan itu turun sehingga orang-orang juga akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga pasar harga saham dari si perusahaan tersebut itu bisa saja menurun karena emang keuntungan yang didapatkan itu akan tambah menurun. Kemudian variabel ekonomi yang memengaruhi pasar saham itu bisa melalui suku bunga. Jadi ketika suku bunga akan menaikkan biaya pinjaman perusahaan, maka itu tuh akan menghambat investasi dan biaya yang menyebabkan penurunan harga saham. Karena kan kalau misalkan suku bunga naik, berarti perusahaan yang minjem ke bank juga harus membayar bunga yang tambah tinggi. Dan itu tuh akan mengurangi, akan menghambat investasi dan eh, biaya yang dikeluarkan sama perusahaan. Terus kemudian ada pengangguran. Pengangguran itu mempengaruhi pasar modal melalui apa? Jadi ketika pengangguran banyak, maka konsumsinya dari masyarakat itu tuh akan menurun. Sehingga kalau misalkan konsumsi menurun itu tuh akan pokoknya melemahnya daya beli. Kemudian jadi perusahaannya itu ya atau apa penjualan itu menurun ya karena konsumsi dan masyarakatnya juga menurun yang menyebabkan si perusahaan tersebut juga keuntungannya berturun dan sama seperti yang tadi membuat orang-orang mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut masih profitable atau enggak. Dan kemudian itu ada nilai tukar. Sama seperti tadi ketika ada perusahaan yang emang bergantung ke luar negeri sehingga perusahaan tersebut itu sangat tergantung apa ya sangat perubahan nilai tukar itu sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut melakukan ekspor, tapi ternyata dolar itu tuh melemah, dan itu tuh akan mempengaruhi keuntungan si perusahaan tersebut. Sehingga lagi-lagi siklusnya sama, keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut itu bisa berkurang, sehingga orang-orang melakukan untuk membeli saham atau berinvestasi di perusahaan tersebut. Lalu kemudian, faktor yang menentukan sensitivitas perusahaan terhadap siklus bisnis. Jadi kan tadi pas siklus bisnis yang sebelumnya itu kan ada expansion, peak, contraction, slow. Itu tuh kan perusahaan itu kan akan ada yang bisa menghadapi siklus tersebut. Jadi ketika ada siklus peak, ketika contraction, ketika slow, itu tuh mungkin ada beberapa perusahaan yang dapat bertahan dan justru ada beberapa perusahaan yang eh, karena siklus bisnis itu tuh performanya jadi berkurang dan sensitivitas atau apa ya, eh, bagaimana kekuatan perusahaan
untuk menghadapi siklus bisnis itu tuh dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama, sensitivitas terhadap pendapatan konsumen. Jadi, perusahaan dengan produk jasa yang bersifat kebutuhan sekunder atau tersier itu biasanya lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi. Sedangkan produk primer cenderung stabil. Contoh, misalkan produk makanan. Ketika fase ketika fase contraction, itu tuh orang-orang tetap akan membeli makanan, akan membeli produk dan jasa yang disediakan produk apa perusahaan tersebut. Kenapa? Ya karena itu kebutuhan primer primer orang-orang. Berbeda dengan perusahaan yang emang bergerak di bidang kebutuhan tersier seperti barang mewah atau mungkin juga teknologi. Itu kan ketika orang memang tidak punya uang, itu tuh mereka tidak memaksakan untuk harus membeli. Makanya ketika ada fase di mana yang membuat orang-orang memiliki daya beli berkurang, maka perusahaan tersebut itu akan terpengaruh dan yaitu akan membuat perusahaan tersebut terpengaruhi oleh siklus bisnis yang tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada operating leverage atau perusahaan dengan biaya tetap tinggi. Kenapa perusahaan dengan biaya tetap tinggi itu tuh sensitif terhadap siklus? Sama permasalahannya awal, siklus bisnis itu tuh membuat konsumsi masyarakat menurun. Ketika konsumsi masyarakat menurun, perusahaan dengan biaya biaya tetap itu tidak akan berubah. Jadi kan biaya tetap itu tuh baik banyak yang membeli atau sedikit yang membeli, ya harganya tetap tetap segitu. Jadi dengan biaya tetap yang tinggi, tapi dengan eh, jual belinya rendah, maka perusahaan tersebut itu akan mengalami penurunan keuntungan atau mungkin bahkan mengalami kerugian. Dan yang ketiga itu tuh ada financial leverage. Financial leverage itu tuh mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Perusahaan dengan utang tinggi harus tetap membayar bunga meskipun pendapatannya turun. Ya, karena itu karena perusahaan dengan utang tinggi itu harus tetap membayar bunga meskipun pendapatannya turun. Sehingga ketika ada fase-fase di mana perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan yang tidak maksimal, tapi perusahaan tersebut tetap harus membayar ke bank dengan jumlah yang seharusnya. Sehingga akan ada kemungkinan dan lebih sensitif untuk perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada demand shock dan juga supply shock. Demand shock itu tuh adalah perubahan yang mendadak pada permintaan agregat. Jadi total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian itu tuh mendadak berubah, baik berubahnya itu tambah banyak atau mungkin justru tambah sedikit. Pokoknya yang menyebabkan gangguan pada pertumbuhan inflasi dan juga pasar keuangan. Yang pertama itu ada demand shock positif. Jadi permintaan barang dan jasa itu naik secara tiba-tiba. Dan penyebabnya itu tuh bisa disebabkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat, terus juga stimulus fiskal dari pemerintah, terus juga mungkin karena suku bunga turun sehingga orang-orang cenderung untuk lebih membelanjakan uangnya. Dan dampaknya apa dari demand shock positif ini tuh? Yang pertama, PDB bisa naik karena produksinya meningkat, konsumsinya juga meningkat, terus inflasinya tuh cenderung naik karena permintaan itu lebih banyak daripada supply. Kemudian pasar saham biasanya menguat, terutama sektor konsumsi. Kemudian ada demand shock negatif. Berkebalikan dengan yang tadi, justru yang sekarang itu permintaan agregat turun drastis secara tiba-tiba. Bisa disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin yang pertama jelas karena ada pandemi atau juga karena bencana, ya termasuk pandemi juga, terus juga pengangguran yang tinggi, terus juga kepercayaan konsumen itu turun. Dan hal ini tuh bisa berdampak terhadap yang pertama produksi agregatnya juga menurun karena eh, konsumsinya juga emang menurun sehingga menyebabkan pengangguran itu bisa naik. Kemudian itu harga-harga juga akan mengalami penurunan karena permintaan terhadap barang tersebut juga semakin berkurang. Terus yang ketiga itu sektor saham yang sensitif terhadap konsumsi ikut terpukul. Ya karena meskipun apa meskipun tadi sektor konsumsi itu tidak terlalu sensitif terhadap siklus bisnis, tapi karena di sini tuh konteksnya demand shock negatif, di mana permintaannya tiba-tiba turun, maka konsumsi juga akan ikut terpukul.
Kemudian ada supply shock. Kalau yang tadi itu permintaan, sekarang ada dari segi supply-nya. Jadi perubahan mendadak pada kemampuan atau biaya produksi di suatu perekonomian. Biasanya terjadi karena gangguan pasokan atau perubahan harga input penting seperti energi atau bahan baku. Yang pertama supply shock positif itu tuh produksi meningkat secara mendadak dan biaya produksinya juga turun. Hal tersebut ini tuh bisa disebabkan oleh yang pertama munculnya teknologi baru, reformasi peraturan, atau penurunan harga bahan baku. Dan dampaknya apa? Yang pertama, harga barang turun karena suplainya yang banyak. Terus kemudian ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Terus juga pasar saham cenderung positif, khususnya sektor industri. Kemudian supply shock negatif. Jadi kalau misalkan supply shock negatif itu kapasitas produksi terganggu atau biaya produksinya melonjak, dia biaya produksi melonjak karena emang yang menyebabkan produksinya itu menurun. Dan penyebab secara umumnya itu yang pertama kenaikan tajam harga minyak karena minyak itu kan eh, biaya bahan apa ya bahan dasar di segala sektor perekonomian. Terus juga bisa karena bencana alam, terus juga gangguan rantai pasok global seperti saat pandemi atau mungkin seperti saat perang, politik perang seperti saat ini. Dan dampaknya apa? Yang pertama produksinya turun karena harga naik itu membuat stagflasi sehingga menambah inflasi dan juga pertumbuhan itu menjadi lambat. Kemudian pasar saham bisa terpukul, terutama sektor yang bergantung pada input impor. Oke, oke. Yang pertama untuk menghadapi segi tadi siklus bisnis, terus juga supply shock, demand shock, ada kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah. Yang pertama itu dari segi permintaan. Kalau misalkan dari segi permintaan ada dua kebijakan dari pemerintah, seperti yang kita sering tahu juga di makroekonomi ada kebijakan moneter dan juga ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu tuh fokus pada peredaran uang, terus juga suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal itu tuh fokus pada pajak, dan juga belanja negara. Kalau misalkan kebijakan itu kan kebijakan dari sisi mengatur permintaan. Kalau misalkan kebijakan dari sisi pengatur supply itu tuh bisa dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan ekonomi di mana pekerja dan pemilik modal itu terdorong untuk produktif dan berinovasi. Dengan pajak yang lebih ringan, insentif untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan mungkin salah satu kebijakan fiskal juga bisa mendorong kebijakan dari segi supply. Karena kan kebijakan fiskal itu tuh didorong untuk perusahaan salah satunya untuk mendorong supaya perusahaan bisa berproduksi lebih banyak. Jadi kebijakan fiskal juga masuk ke bagian supply side. Oke, mungkin eh, segitu saja pada pertemuan sekarang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.